Halo Tantes, welcome back with me si Detektif Malam di channel Tante Malam. Jawa Timur tak pernah kehabisan cerita tentang tempat-tempat yang berdiri di ambang dua dunia. Di lereng utara Pegunungan Tengger tersimpan sebuah telaga purba yang airnya ini tak pernah surut meskipun musim berganti. Di sebuah sudut terpencil di Kecamatan Winongan, Pasuruan, terdapat sebuah kolam alam dengan air yang jernihnya luar biasa biru. Warga mengenalnya sebagai Banyu Biru. Namun, di balik jernihnya air yang memantulkan warna langit ini, menyimpan kegelapan di baliknya. Bagi masyarakat lokal di Desa Winongan, Banyu Biru bukan sekedar tempat wisata. Ini adalah petirtaan keramat yang usianya jauh lebih tua dari Republik ini. Konon, setiap riak air di sini dijaga oleh sesuatu yang tak kasat mata. Ikan-ikan purba menjadi penjaga, dan batu nisan menjadi saksi nyata sebuah kisah tua. Malam ini, kita akan menyelam lebih dalam, bukan sekadar menikmati kesegaran airnya, tapi mengungkap tabir misteri tentang ikan-ikan purba yang tak boleh disentuh, arca-arca bisu yang menjadi saksi sejarah, hingga kutukan bagi mereka yang mencoba melanggar pantangan. Banyu Biru. Begini kisahnya. Kisah ini dimulai pada abad ke-15 saat fajar kejayaan Kerajaan Majapahit mulai meredup. Di tengah kekacauan politik dan pergeseran keyakinan, banyak punggawa kerajaan yang memilih untuk menjauh dari hiruk-pikuk kekuasaan. Di antara para pelarian itu ada dua sosok penting, Mbah Kebut dan Mbah Tombro. Mbah Kebut bukanlah prajurit biasa, ia adalah seorang resi atau empuh, pembuat keris yang mumpuni. Sementara Mbah Tombro adalah sosok petani yang juga memiliki kedalaman spiritual. Keduanya melarikan diri ke arah selatan dan membuka hutan atau babat alas lah di wilayah yang kini kita kenal sebagai Desa Sumberjo. Disinilah mereka menetap menyembunyikan identitas mereka sebagai orang besar dari kerajaan besar dan memilih hidup dalam kesederhanaan sebagai petani dan pembuat alat-alat pertanian. Suatu pagi, rutinitas Mbah Tombro ini terusik. Dua ekor kerbau kesayangannya hilang dari ladangnya. Setelah berjam-jam mencari menembus ribunya hutan, ia menemukan kedua hewan itu terjebak di sebuah kubangan lumpur yang pekat. Anehnya, semakin ditarik kerbau itu semakin tenggelam. Dalam keputusasaan, Mbah Tombro memetik 4 helai daun keladi yang tumbuh di sekitarnya. Dengan kekuatan spiritualnya, ia hamparkan daun itu di depan kedua kerbaunya sambil merapalkan doa. Keajaiban pun terjadi. Kedua kerbau itu tiba-tiba bisa bangkit dan berlari pulang. Namun, yang lebih mengejutkan adalah apa yang tersisa di lubang bekas kubangan tersebut. Air jernih mulai memancar dari dasar tanah, menyapu lumpur-lumpur hitam hingga membentuk sebuah kolam dengan air yang biru pekat. Itulah awal mula Telaga Wilis yang kini kita kenal sebagai Banyu Biru. Banyu Biru sebenarnya telah dikenal jauh sebelum kedatangan Belanda. Beberapa arkeolog berpendapat bahwa tempat ini adalah salah satu petritaan atau tempat pemandian suci yang pernah dikunjungi oleh Raja Hayam Wuruk dalam perjalanannya ke Lumajang. Sebagaimana tercatat dalam kitab Negara Kartagama, di awal abad ke-20, sekitar tahun 1900-an, pemerintah kolonial Belanda mulai menyadari keindahan tempat ini dan membangun infrastruktur yang lebih modern. Nama Telaga Wilis kemudian mulai berganti menjadi Banyu Biru. Di sini kita masih bisa melihat prasasti marmer dengan huruf Jawa dan bahasa Belanda yang mencatat peran tokoh-tokoh seperti P.W. Hopland dan Kanjeng Raden Adipati Nityadi Ningrat dalam merenovasi pemandian ini pada tahun 1921. Jika Tantes datang ke sini, pandangan Tantes akan langsung tertuju pada ikan-ikan berwarna hitam pekat yang berenang bebas. Masyarakat menyebutnya ikan sengkaring. Ukurannya bisa mencapai 1 meter lebih. Anehnya, meskipun jumlahnya banyak, ikan-ikan ini tidak pernah berkurang, namun juga tidak tampak bertambah. Ada satu aturan yang tak tertulis yang berlaku bagi siapa saja. Jangan pernah mencoba mengambil, apalagi memakan ikan sengkaring. Legenda mengatakan ikan-ikan ini bukanlah ikan biasa. Mereka adalah prajurit atau pengikut dari seorang tokoh sakti zaman dahulu yang dikutuk atau bertransformasi untuk menjaga mata air ini. Konon, siapapun yang nekat membawa pulang ikan ini, malapetaka akan mengikuti. Cerita tentang orang yang jatuh sakit secara misterius atau mengalami kecelakaan setelah mencoba menangkap ikan sengkaring sudah menjadi rahasia umum di Winongan. Pernah ada cerita
seorang pengunjung secara tidak sengaja membawa pulang seekor ikan kecil di dalam wadah. Malamnya, ia didatangi oleh sosok tinggi besar dalam mimpi yang meminta bayinya dikembalikan. Saat ia kembali ke Banyu Biru, ikan itu sudah menghilang dari wadahnya, seolah kembali dengan sendirinya ke dalam kolam. Banyu Biru bukan hanya tentang wisata siang hari. Saat matahari terbenam, suasana berubah 180 derajat. Banyak orang datang dari luar kota untuk melakukan ritual ngalap berkah atau penyembuhan. Beberapa saksi mata mengklaim pernah melihat sosok bayangan besar yang berdiri di bawah pohon beringin tua dekat kolam utama. Ada juga cerita tentang suara gamelan yang terdengar sayup-sayup dari tengah telaga pada jam tertentu. Padahal tidak ada acara apapun. Seorang juru kunci pernah bercerita bahwa air Banyu Biru bisa berubah menjadi pintu menuju dimensi lain bagi mereka yang memiliki niat tidak baik atau mereka yang pikirannya sedang kosong. Inilah mengapa ada pantangan keras, jangan melamun, jangan berbicara kotor, dan selalu jaga sopan santun. Misteri Banyu Biru mungkin tidak akan pernah terpecahkan sepenuhnya oleh logika manusia modern. Ikan-ikan sengkaring tetap membisu, dan air biru itu tetap menyimpan rahasianya di dasar yang paling dalam. Namun, satu hal yang pasti, keberadaan misteri ini membuat kita belajar tentang rasa hormat. Hormat kepada alam, hormat kepada sejarah, dan hormat kepada kekuatan yang lebih besar dari kita. Banyu Biru bukan sekedar kolam renang. Ia adalah cermin dari masa lalu yang terus mengalir ke masa depan. Jika Tante Es berkunjung ke sini, nikmatilah kesejukannya. Namun, jagalah sikap kalian. Karena di balik jernihnya air biru itu ada ribuan mata dari masa lalu yang terus mengawasi. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian berani menyelam dan berenang bersama para penjaga Banyu Biru? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jika Tante Es ingin pergi ke Banyu Biru, Tante Es hanya memerlukan uang 10.000 untuk masuk ke sana. Baik Tante Es, mungkin itu saja untuk video kita hari ini. Jika kalian memiliki saran untuk video selanjutnya, kalian bisa menulisnya di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel ini supaya dapat lebih berkembang ke depannya. Dan kalian juga boleh share channel ini ke teman, keluarga, pasangan, atau mantan kalian jika mereka menyukai channel yang membahas tentang kisah misteri, horor, dan lainnya. Sekian, terima kasih.